Halo anak-anak. Selamat datang di pembelajaran IPAS bersama Bu Ana. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tumbuhan, sumber kehidupan di bumi. Simak pembelajaran dari Bu Ana sampai selesai ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami. Yang pertama ada mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua mendeskripsikan proses fotosintesis dan apa pentingnya bagi makhluk hidup. Yang ketiga membuat bagan sederhana tentang siklus tumbuhan. Yuk simak materi dari Bu Ana. Tetapi sebelumnya siapkan buku catatan untuk mencatat materi yang Ibu akan sampaikan. Selamat belajar. Tumbuhan memiliki 5 bagian tubuh yaitu daun, bunga, buah, batang, dan akar. Setiap bagian memiliki fungsinya masing-masing. Daun berfungsi untuk membuat makanan. Bunga berfungsi untuk berkembang biak. Buah untuk menyimpan cadangan makanan. Batang untuk menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Serta akar berfungsi untuk menyimpan air dan nutrisi dalam tanah. Nah, yuk mengenal lebih dalam lagi tentang tumbuhan. Nah, ternyata akar memiliki 2 jenis akar yang berbeda loh. Yang pertama akar tanggung dan yang kedua akar serabut. Keduanya memiliki perbedaan ciri-ciri yang berbeda. Tahu gak sih? Wortel yang selama ini kalian makan ternyata kalian makan akar. Ya betul sekali. Selain akar sebagai tempat untuk menyimpan air dan nutrisi dari dalam tanah, ternyata akar juga menjadi salah satu tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Yang kedua daun. Daun terbagi menjadi 3 bagian yaitu helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Setiap bagian daun mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Nah, anak-anak coba kalian amati salah satu daun dalam tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Setelah itu coba amati mana yang termasuk helai, tangkai, dan pelepah. Anak-anak, ternyata daun pada tumbuhan juga digunakan untuk proses fotosintesis. Apa sih yang dinamakan fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pertumbuhan mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi. Yuk, simak alur proses fotosintesis pada gambar di samping ini. Materi yang ketiga adalah bunga. Bunga terbagi menjadi 2 jenis yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Keduanya sama-sama memiliki perbedaan loh. Coba cermati perbedaan dari kedua bunga tersebut pada materi selanjutnya. Ini adalah gambar bunga sempurna. Dalam bunga sempurna terdapat mahkota, serbuk sari, kepala putik, tangkai, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Coba amati setiap bagian bunga pada gambar tersebut. Nah, anak-anak kira-kira contoh bunga yang memiliki semua bagian-bagian tersebut apa ya? Yang kedua adalah bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna terbagi menjadi 2 yaitu bunga betina dan bunga jantan. Bunga betina memiliki kepala putik, tangkai bunga, dan bakal biji. Sementara bunga jantan memiliki serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari. Perbedaan dari kedua jenis bunga tidak sempurna tersebut adalah pada bagian kepala putik yang berada pada bunga betina dan serbuk sari yang berada pada bunga jantan. Lalu apa yang membedakan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna? Yang membedakan adalah pada bagian-bagian dari struktur bunga yang dimilikinya. Nah, di bunga terdapat proses penyerbukan. Penyerbukan ini terbagi menjadi 4 jenis yaitu. Yang pertama penyerbukan sendiri, yang mana proses penyerbukannya serbuk sari jatuh ke kepala putik pada satu jenis bunga itu sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga, yang mana prosesnya serbuk sari jatuh ke kepala putik pada 2 jenis bunga tetapi masih dalam satu tangkai. Yang ketiga adalah penyerbukan silang, yang mana prosesnya serbuk sari jatuh ke kepala putik pada 2 jenis bunga dalam pohon yang berbeda. Yang terakhir adalah penyerbukan bastar yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik pada 2 jenis bunga yang berbeda. Berdasarkan perantara penyerbukan pada bunga bisa dibantu oleh hewan seperti lebah.
Serbuk sari yang dibawa atau menempel pada hewan nantinya bisa dibawa kepada kepala putik, sehingga dapat terjadi proses penyerbukan. Yang terakhir adalah batang. Tohokakemo. Batang merupakan salah satu cara untuk mengembangbiakan tumbuhan agar bisa menghasilkan bakal tumbuhan yang lebih banyak lagi. Kira-kira bagaimana ya caranya? Yang pertama bisa dengan cara mencangkok. Anak-anak, yuk simak dan pahami bagaimana tata cara untuk mencangkok. Nah itu tadi tata cara proses mencangkok pada tumbuhan. Bagaimana anak-anak? Kalian tertarik untuk mencobanya? Yang kedua adalah dengan cara di-stek. Stek merupakan salah satu cara mudah untuk mengembangbiakan tumbuhan. Sampai sini, anak-anak pilih mana? Cangkok apa stek? Yuk lakukan di rumah kalian masing-masing. Selesai sudah materi yang Bu Ana sampaikan. Jika anak-anak ingin bertanya langsung tanyakan kepada Ibu ya. Semoga materi yang Bu Ana sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Sampai jumpa di kelas Bu Ana selanjutnya.